Pasal di kepolisian berbeda dengan pasal pada tuntutan jaksa. Sahkah secara hukum? Saya bantu jelaskan ya, agar kita semua dapat melek hukum. Dalam sistem peradilan di Indonesia, proses hukum melalui beberapa tahap. Ada namanya tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Dalam tahap ini, polisi menentukan pasal yang disangkakan berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti awal. Ini biasa dikenal dengan pasal sangkaan, makanya statusnya tersangka. Kemudian, dakwaan dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap kejaksaan, setelah berkas dinyatakan lengkap atau yang biasa kita kenal dengan P21, maka jaksa akan menyusun surat dakwaan. Jaksa tidak harus menggunakan pasal yang sama persis dengan pasal yang digunakan oleh polisi saat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jaksa bisa mengubah pasal, mengurangi atau menambah pasal, bahkan jaksa bisa menggunakan alternatif pasal dalam dakwaannya. Apa dasar hukumnya, Bung Raja? Dasar hukumnya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Jurisprudensi, sebagaimana tertuang pada pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa dapat menentukan sendiri pasal-pasal yang akan didakwakan berdasarkan hasil penyelidikan yang diterimanya dari kepolisian. Kemudian, jaksa tidak terikat secara mutlak pada pasal yang disangkakan oleh kepolisian. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 1230 tahun 1994. Nah, itulah yang menjadi dasar hukum pasal yang disangkakan oleh kepolisian, kemudian berbeda dengan surat dakwaan dan tuntutan jaksa. Yang penting, peristiwa atau kaitan pidananya tetap ada. Mengenai Nikita Mirzani, banyak yang beropini dari tuntutan 11 tahun, ada yang beropini 7 tahun, ada yang beropini 9 tahun, ada yang beropini 8 tahun. Jika kita mengacu pada 2/3 dari 11 tahun, maka itu jatuh pada 7 tahun 4 bulan. Namun, ini yang penting. Apabila Nikita Mirzani dan pengacaranya dalam penyusunan pledoi atau pembelaan berhasil meyakinkan majelis hakim bahwasanya Nikita Mirzani tidak bersalah, atau ada yang unprosedur dalam proses persidangan maupun dalam tuntutan, maka berpotensi Nikita Mirzani bebas demi hukum. Namun, jika pledoi pembelaannya tidak berhasil meyakinkan majelis hakim bahwasanya Nikita Mirzani tidak bersalah, maka Nikita Mirzani berpotensi divonis bersalah. Demikian pendapat hukum saya. Salam Advokat Bung Raja.